Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nida Nurkomalasari pada pembelajaran matematika kelas 8. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk hari ini kita masih membahas tentang pola bilangan. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kita sudah mengenal pola bilangan, sudah mengetahui jenis-jenis pola bilangan, salah satunya yaitu barisan dan deret aritmatika. Yang akan kita bahas hari ini yaitu barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, ayo kita amati. Di sini ada contoh jumlah uang saku kamu ketika kelas 1 SD sebanyak Rp5.000. Lalu ketika kamu kelas 2 SD bertambah menjadi Rp7.000. Kemudian ketika kamu kelas 3 SD bertambah menjadi Rp9.000 dan seterusnya. Kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahunnya adalah Rp2.000. Urutannya berarti Rp5.000, Rp7.000, dan Rp9.000. Berarti setiap tahunnya ada kenaikan yang sama atau tetap, yaitu Rp2.000. Nah, itu salah satu contoh penggunaan barisan dan deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika yaitu pola bilangan yang selisih atau beda antar sukunya selalu tetap atau sama. Ini barisan aritmatika itu pola bilangan selisih atau beda antar sukunya selalu tetap atau sama. Selisih berarti beda, sama dengan suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Contoh 1, 3, 5, 7. Berarti untuk mengetahui suku selanjutnya ditambah dengan 2. Jadi bedanya positif, itu termasuk barisan aritmatika naik. Kemudian contoh yang kedua yaitu 25, 20, 15, 10. Berarti ini bedanya juga sama. Bedanya setiap suku dikurang 5. Ini beda negatif, berarti termasuk barisan aritmatika turun. Selanjutnya ada istilah penting yang harus diketahui. Yang pertama, U atau suku atau urutan bilangan. Kemudian yang kedua, UN, yaitu suku ke N, urutan bilangan ke N. A sama dengan U1 atau suku pertama. Kemudian B sama dengan beda atau selisih, yaitu UN dikurang UN min 1. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Berarti A atau suku pertamanya atau U1-nya sama dengan 1. Selanjutnya, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Contoh 1. Tentukan suku ke-17 pada barisan bilangan ganjil. Nah, untuk menjawabnya, berarti
yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berarti untuk mencari suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi U17 A-nya dimasukkan nilainya 1. Berarti ditambah dengan N-1, 17 dikurang 1. Dikali beda antar sukunya didapat 2. Berarti U17 sama dengan 1 ditambah 17 dikurang 1 hasilnya 16 dikali 2. Jadi U17 1 ditambah 16 dikali 2 hasilnya 32. Hasil akhirnya yaitu U17 didapat 33. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, masih menentukan suku ke N. Untuk contoh yang kedua, tentukan suku ke-30 pada pola bilangan 25, 20, 15, 10. Berarti kita jawab untuk suku ke N, yaitu suku ke-30, sama seperti yang tadi, menggunakan rumus A ditambah N-1 kali B. Diketahui nilai A-nya 25. Kemudian bedanya itu negatif 5. Jadi U30 sama dengan 25 ditambah 30 dikurang 1 dikali negatif 5. Jadi 25 ditambah 29 dikali negatif 5. Hasilnya 25 ditambah negatif 145. Jadi hasil suku ke N atau suku ke-30 hasilnya negatif 120. Nah, setelah itu kita akan mempelajari apa itu deret aritmatika. Kalau tadi kita sudah membahas tentang barisan aritmatika, sekarang kita bahas deret aritmatika. Deret aritmatika yaitu penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Deret aritmatika tadi apa? Penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan aritmatika sama dengan jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika atau dilambangkan dengan SN. Contoh pada barisan aritmatika itu dibedakan dengan tanda koma. 1, 3, 5, 7, 9 dipisahkan dengan tanda koma. Kalau pada deret aritmatika itu penulisannya kita menggunakan tambah. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Ini perbedaan antara penulisan pada barisan aritmatika dan pada deret aritmatika. Contoh, cari S4. Berarti kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Maka hasilnya 16. Nah, sekarang kita menentukan nilai SN pada deret aritmatika yang lebih kompleks. Kalau tadi hitungannya sedikit, kalau sekarang bagaimana kalau ditanya suku ke N atau sukunya yang lebih kompleks atau lebih banyak? Maka menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN.
jika A dan suku ke N-nya diketahui. Atau bisa menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 kali B jika A atau suku pertama dan bedanya diketahui. Contoh, hitunglah deret hingga suku ke-30 atau S30 dari barisan bilangan ganjil. Seperti yang kita ketahui bahwa barisan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Maka tinggal memasukkan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 kali B sama dengan setengah N dikali 2 dikali 1 karena tadi nilai A-nya 1 ditambah 30 dikurang 1 dikali nilai bedanya 2. Jadi didapat S30 sama dengan 15 dikali 2 ditambah 29 kali 2. 29 kali 2 hasilnya 58 ditambah 2 berarti jadi 60. Jadi S30 sama dengan 15 kali 60. Jadi didapat S30-nya 900. Selanjutnya contoh yang kedua, hitunglah jumlah 30 suku pertama dari barisan 25, 20, 15, 10 dengan suku ke-30-nya diketahui negatif 120. Maka ini termasuk barisan aritmatika turun. Untuk menyelesaikannya, kita masukkan nilai A atau suku pertamanya 25, kemudian suku ke-30-nya negatif 120. Kita masukkan rumus yang pertama karena ini diketahui suku ke N-nya, berarti kita menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Jadi S30 berarti setengah kali 30 dikali 25 ditambah negatif 120. Jadi S30 sama dengan 15 dikali 25 dikurangi 120. 120. Nah, jadi S30 sama dengan 15 dikali negatif 95 itu hasilnya negatif 1425. Nah, itu tadi beberapa contoh. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Silakan diulang lagi videonya kalau belum jelas. Kita sudah membahas tentang arti barisan dan deret aritmatika, sudah mengetahui istilah penting pada barisan dan deret aritmatika, kemudian menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, dan menentukan deret aritmatika. Nah, sampai di penghujung. Sekarang tinggal tugas kalian. Ibu ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nomor 1, 2, 3, dan 4 silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu 1 jam untuk pengerjaannya. Silahkan tetap semangat, sukses terus, sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.